membuat kami bertiga sebelum live ini harus memakan obat sakit kepala karena pening sekali berita berikutnya ini ya. Nggak putus-putus ya. Betul. Kalau Virus sama Gali, kalau Virus sama Sony kan itu sudah diwakili kuasa hukumnya oleh Hotman. Dan Ya. ternyata Betul. pihak sana menggiring salah satu yang sebenarnya ini udah Lagi panas-panasnya. pernah bertemu beberapa tahun yang lalu gitu, sekarang bertemu kembali pengacara itu. Nah, Siapa seperti biasa lah ya, kalau memang satu ranah sama-sama pengacara, kayaknya kompetitornya berasa Emang gitu. siapa ya. pengacaranya? Bang Hotman Paris Dan- sama Farhad Oh, ini kan kalau kita lihat sejarahnya dari 2018 juga mereka suka saling sindir di Itu. media sosial. Kali ini dipertemukan dalam satu kasus yang sama, ya kan, cuma beda klien ya. Aduh, ini seperti apa ya? Karena kalau menurut dari pihaknya Bang Farhad sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini nggak usah diperpanjang lah. Betul. Katanya seperti itu. Katanya kalau misalnya bagi dia nih ya, kalau bukan artis biasanya anak magang yang ngurusin. Oh, Wow, bahkan dia bilang tidak harus pakai dasi kupu-kupu untuk datang ke Polda Metro Jaya. Mohon maaf ya, setelah ikan asin dibawa, kasihan juga dong kupu-kupu dibawa Nggak juga. ada salahnya. semuanya ya Semuanya dibawa ya. dibawa ya. Ya udah deh, kalau buat kalian yang penasaran seperti kita langsung Langsung aja aja nih dia. nih. Nggak berujung ya. Di Pondok Indah jumpa dengan Pablo dan Ray Utami. Yuk, Halo. Hidup. Gua dikasih tugas berat nih untuk jadi lawyer ikan asin. kasus ikan asin. Oke. Jangan salah loh, ikan asin itu walaupun ikan asin tapi bisa membuat selera makanan lebih oke gitu. Enak. Drama perseteruan ikan asin kembali berlanjut. Kali ini sepertinya drama perseteruan antara Gali Ginanjar dengan Virus itu tak hanya soal keduanya lagi. Drama ini pun sudah merembet ke beberapa orang yang ikut terjerumus ke dalam hal ini. Sebut saja Ray Utami dan Pablo Benua. Keduanya pun kini terseret kasus yang bermula dari video YouTube miliknya ini. Namun ada yang menyita perhatian di dalam kasus ini, ya ikan asin pun mempertemukan dua pengacara kondang tanah air, Hotman Paris Hutapea dan Farhad Abbas. Ikan asin pun akhirnya mempertemukan kembali Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Virus Arafik dan Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Pablo Benua dan Ray Utami. Halo, kita di Pondok Indah jumpa dengan Pablo dan Ray Utami. Yuk, Halo. Hidup. Gua dikasih tugas berat nih untuk jadi lawyer ikan asin. kasus ikan asin. Oke. Jangan salah loh, ikan asin itu walaupun ikan asin tapi bisa membuat selera makanan lebih oke gitu. Enak. Ya, sukses selalu. Mana Mas Pablo? Aman? Aman. Mari semua. Ya kita berdoa ya, semoga saya Kasus bisa ini cepat selesai. cepat selesai dan saya bisa Nikmati ikan asin. jadi lawyer yang menyenangkan dan bisa membela Amin. lahir batin. Oke? Terima kasih. Bagai kisah sinetron perseteruan antara dua pengacara kondang ini seakan tiada kata tamat, saling sindir serta saling serang satu sama lainnya pun tak pernah terelakkan melalui sosial media ataupun media elektronik. Seperti yang terjadi tadi malam ketika Farhad Abbas menyambangi Polda Metro Jaya, ketika ditanya oleh awak media perihal akan kembali berkonflik dengan pengacara yang sempat sampai saat ini belum ada kata damai, Farhad pun menjawabnya dengan sangat santai. Ini persoalan santai. Saya nggak perlu pakai dasi-dasi kupu-kupu. Ya kan, saya santai aja menghadapi kan ini persoalan biasa. Oh nggak tahu. Ini bukan konflik antara pengacara berlian dengan pengacara ikan asin. Tapi ini kasus ikan asin gitu. Bahkan menurut mantan suami Nia Daniati ini, kasus yang kini tengah ditanganinya bukan merupakan kasus yang besar. Dengan jumawa, Farhad pun mengatakan jika kasus ikan asin ini cukup ditangani oleh anak-anak magang yang bekerja di kantornya saja. Oh juga gitu. Ya, menurut saya ini persoalan yang tidak besar, persoalan biasa gitu. Ya cukup, maksudnya kalau di kantor saya ditangani yang magang-magang gitu. Jadi jangan dibuat seolah-olah gede banget gitu. Ini kan Tak hanya Farhad saja yang angkat bicara di acara saling sindir, Hotman pun mulai melakukan serangan-serangan verbal untuk dapat menyerang sang musuh. Hal ini terlihat dari unggahan video di akun Instagram miliknya. Orang pada nanya, kenapa sih Hotman bela mati-matian Virus? Apa gara-gara uang? Oh jelas enggak dong. Saya udah nggak terima honor yang kecil-kecil, mendingan gratis. Cuman saya pengagum Virus, dari dulu saya sudah jadi pengacaranya. Saya
kagum sesudah dia hijrah. Dia sudah pakai hijab, ya kan? Sudah pakai hijab, muslim yang baik. Itu saya kagum. Tapi anehnya, setelah dia menjadi muslim yang baik, sesudah dia hijrah pakai hijab, malah dia mendapat perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi seperti itu. Sangat-sangat tidak manusiawi. Itulah alasannya saya membela Fairuz. Makanya kamu juga seluruh Indonesia maupun aparat, belalah wanita muslim yang sama sekali tidak berbuat kesalahan. Seakan tak ada yang berubah dari perseteruan keduanya, Farhad pun menyindir sang pengacara Parlente tersebut berperilaku seperti anak kecil. Biasalah, kalau sudah tua itu kan orang kalau ngeledek-ngeledek kan jadi kayak anak kecil lagi, itu biasa. Kalau kita kan masih muda, kalau ngeledek-ngeledekin orang tua ya itu pengen ngetes orang tua itu udah tua atau masih anak-anak kan. Nah, kalau dia balas ngejek berarti masih anak-anak juga gitu. Ya, begitulah perseteruan di antara keduanya yang tak pernah usai bagaikan kisah sinetron. Kira-kira bagaimana babak baru perseteruan pengacara yang ngehits dalam memperebutkan ikan asin? Kita tunggu saja pemirsa Insert.